It's review time! Kanzen Putra Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putra Toys. Ini dia tampilan dekat dari Unigolon dan juga Magipinix, yang dimana Magipinix saya ini memakai Magipinix dari setnya Magiking. Karena Magipinix dari setnya Saint Kaiser itu bener-bener parah banget untuk bahan dasarnya. Dan ya kurang lebih kayak begini untuk gambar Magipinixnya. Dan seperti yang kalian lihat, di gambar ini Magipinix itu sudah rusak bagian tangannya. Karena set Saint Kaiser ini bahan dasarnya tuh ringkih banget. Pokoknya jelek banget deh untuk bahan dasarnya. Tapi untuk join di bagian tangannya itu ada perbedaan ya, kalau kalian bisa perhatikan. Oh iya, ada yang kelewat. Jadi ada perbedaan lagi antara Magipinix-nya set Magiking dan juga Saint Kaiser, yaitu di bagian dada dan juga bagian kakinya. Kalau di set Magiking, bagian dadanya itu berwarna merah dan kakinya itu berwarna silver. Sedangkan kalau setnya Saint Kaiser, untuk bagian dada dan bagian kaki itu berwarna emas, seperti itu. Jadi itu aja sih perbedaan dari Magipinix. Nah, untuk Magipinix saya ini gak akan saya review, karena Magipinix saya ini sudah saya review di reviewnya Magiking yang ada di sini linknya. Jadi kali ini kita fokus ke si Unigolonnya aja. Jadi langsung saja, ayo kita review. Ini dia tampilan dari Unigolon, dan ya dia ini mengambil motif unicorn. Jadi di bagian tanduk, di bagian kepalanya sini ada tanduk. Dan sisanya sih persis banget ya kayak si Barikyon. Karena mecha ini memang mecha eksklusif The Movie lah, kayak gitu. Langsung aja kita bahas artikulasinya. Di bagian kaki dia bisa ke depan seperti ini, lalu bisa menekuk seperti ini. Dan untuk kaki satunya lagi juga sama seperti itu. Nah, terus bagian kepala dia nggak ada artikulasi, persis kayak si Barikyon. Nah, di bagian belakang ini, kaki belakang dia bisa seperti ini. Bagian sampingnya juga sama. Udah, untuk artikulasi itu aja. Nah, saya mau ngasih tahu part-part yang sangat ringkih dan jelek banget dari si Unigolon ini. Yang pertama, di bagian sini, ini kalau kalian lihat masih ada part goldnya yang belum ke repaint rata. Karena saya ragu buat ngelepasnya, takut banget buat patah asli. Dan di sini ini part gold injection di sini. Lalu di bagian sini juga gold injection, terus di sini bagian gold injection, bagian tanduknya juga gold injection, terus di bagian mana lagi ya? Oh, di bagian sini ini gold injection. Seperti yang sudah saya jelaskan di review Gekirin Lion, gold injection itu sekali jatuh langsung patah. Dan ya di sini saya sudah menjadi korban. Untuk join dari si part ini sudah patah. Karena waktu itu nggak sengaja jatuh, terus patah. Akhirnya saya ganti pakai runner gitu. Jadi runnernya saya akal-akalin, saya lem, terus saya amplas gitu. Sekecil mungkin supaya bisa masuk ke tangannya Magipinix. Karena Unigolon punya saya ini sudah saya repaint. Untuk perbandingan yang belum di repaint itu seperti ini perbandingannya. Dan kalian bisa melihat dengan jelas part-part yang menggunakan gold injection. Dan ya, seperti yang saya bilang tadi, part itu ringkih banget dan jelek banget. Saya nggak tahu udah berapa kali saya ngomong jelek, pokoknya part itu jelek banget. Dan untuk perbandingannya dengan Barikyon itu seperti ini. Nah, sebenarnya sama aja sih untuk bentuknya, karena kan sama-sama kuda. Bedanya untuk Barikyon ini ya udah sepenuhnya, sedangkan si Unigolon ini unicorn gitu, ada tanduknya. Dan perbedaan di warnanya, terutama warna dasarnya ini beda banget sih. Yang satu hitam sesuai dengan konsepnya karena dia ini kan mecha jahat, sedangkan yang ini warna dasarnya putih karena dia ini mecha baik lah, kayak gitu. Untuk Unigolonnya sendiri ini persis kayak Barikyon, jadi dia bisa ditunggangi oleh Magipinix. Ya tinggal kita masukkan aja join yang ada di bawah sini ke dalam join yang ada di sini. Join yang ada di atas sini, kelihatan kan? Nah, kayak gitu. Dan sekarang kita akan menggabungkannya ke mode, saya nggak tahu sini nama modenya apa, karena kalau di Wall Kaiser itu jadi Wall Centaurus,
Tapi kalau di Shine Kaiser saya nggak tahu apa namanya. Mungkin Phoenix Centaurus atau Shine Centaurus. Kalau kalian tahu langsung aja komen di bawah lah ya. Jadi tinggal kita lepas bagian kepala seperti ini, kita buka. Lalu kita tinggal masukkan aja si Phoenixnya. Ini pedangnya kita lepas dulu aja. Phoenix tinggal kita masukkan ke dalam sini, dan join female yang di kotak sini kita masukkan ke join male yang ada di sini. Jadi seperti ini kita masukkan, lalu kita sambung belakangnya seperti ini dan kita tutup seperti ini. Nah kayak gini. Lalu untuk senjatanya tinggal kita lepas aja, terus kita tutup seperti ini, dan kita masukkan lagi seperti ini. Jadi kayak gini. Kanzen Shine Centaurus. Meskipun form ini nggak ada di seriesnya, tapi menurut saya ini juga cukup bagus sih. Apalagi perpaduan warnanya ya, antara merah dengan si putihnya ini ya cukup oke lah. Meskipun lagi-lagi minusnya ada di bagian sini. Si kepalanya nggak bisa lurus ke belakang sana, tapi cuman bisa seperti ini. Untuk tombaknya maksud saya. Sekarang kita akan mengubahnya ke mode Shine Kaiser, jadi langsung aja ayo kita ubah. Yang pertama kita harus melepas dulu bagian kaki ini, lalu bagian ekor juga harus kita lepas seperti ini, dan satunya lagi juga kita lepas seperti ini. Lalu bagian kaki belakang kita lipat seperti ini, satunya lagi juga sama kita lipat seperti ini. Untuk kakinya kita turunkan, lalu kita putar seperti ini, kemudian kita pasang si part ini ke dalam sini. Nah jadi seperti ini. Yang satunya lagi juga sama, kita turunkan lalu kita putar, lalu kita masukkan seperti ini. Nah kayak gini. Kemudian bagian tangannya kita majukan ke depan seperti ini, dua-duanya seperti ini. Untuk bagian bawah ini kita lepas dulu dari join female-nya. Nah seperti ini. Lalu tinggal kita buka dan kita naikkan. Yang ini kita turunkan ke bawah. Ini kita putar, lalu sambil kita slide ke dalam dan kita masukkan joinnya ke sini. Nah kita masukkan joinnya ke sini seperti ini. Untuk part ekor tadi kita putar seperti ini. Nah kayak gini. Selanjutnya tinggal kita masukkan part ini ke dalam tengah sini, ke join female yang ada di tangan, dan bagian kepala kita putar, lalu kita masukkan seperti ini. Nah ini yang saya bilang tadi ya, untuk punya saya ini sudah patah, tapi ya masih bisa lah. Meskipun nggak rapat ya jatuhnya kayak gini, dan kita masukkan ke dalam sini. Yang terakhir tinggal kita naikkan tanduknya seperti ini. Oh iya, hampir ketinggalan, si tombaknya kita pasang di sini. Bentar nih, oke gini, maaf kebalik. Ini diputar dulu, lalu tombaknya kita pasang di sini. Nah, kayak gini. Kanzen Shine Kaiser. Ini dia penggabungan dari Magi Phoenix dan juga Unigolon. Menurut kalian gimana nih untuk desainnya? Saya sih suka banget sih untuk perpaduan warna. Meskipun untuk desainnya sejujurnya agak kurang sih. Agak kurang puas lah untuk saya. Jadi langsung aja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepala, sebenarnya dia bisa berputar, tapi hanya bagian kepala atasnya aja. Bagian mulutnya dia nggak bisa. Ya bisa saya simpulkan kalau ini nggak bisa berputar sih. Jadi kalau kita putar, kalian bisa lihat. Nah, yang berputar hanya kepala atas aja, bagian mulutnya enggak. Ya kita anggap kepalanya nggak bisa berputar lah ya, nggak ada artikulasinya. Untuk bagian tangan, dia hanya bisa seperti ini aja. Bisa 360 derajat sih sebenarnya, cuman punya saya sudah di repaint jadi agak seret gitu. Terus bagian siku, dia nggak ada artikulasi, bagian telapak tangan juga nggak ada.
Bagian pinggul dia nggak ada artikulasi, bagian kaki dia bisa naik seperti ini, dan ada artikulasi lutut sedikit seperti ini aja. Dan ya untuk artikulasinya cuman itu aja sih, memang sedikit kayak gitu. Karena Sennheiser saya sudah di repaint, untuk perbandingan yang belum di repaint itu seperti ini. Nah, kalian bisa membandingkannya sendiri. Tentu lebih bagus yang sudah di repaint, apalagi bisa menutupi part-part gold injectionnya itu yang jelek banget. Dan untuk perbandingan dengan Wall-Kaiser itu seperti ini. Nah, kalian lebih suka yang mana nih? Sennheiser atau Wall-Kaiser? Tulis aja di kolom komentar lah ya. Kalau saya pribadi, jujur aja lebih suka si Wall-Kaiser ini sih, karena kesan jahatnya tuh dapet banget. Dan ya bener-bener gila sih. Kalau si Magipinix bisa digabungkan ke Wall-Kaiser menjadi Fire-Kaiser, si Wall-Zart-nya ini juga bisa kita gabungkan dengan si Unigolon yang menjadi, saya nggak tahu. Karena di seriesnya nggak ada namanya dan nggak pernah muncul di seriesnya untuk penggabungan si Wall-Zart dengan si Unigolon. Tapi menurut saya itu jauh lebih keren daripada Sennheiser-nya sih. Jadi langsung aja, ayo kita gabungkan. Kanzen, gak tahu namanya. Menurut kalian nama yang pas untuk form ini apa? Langsung aja tulis di kolom komentar lah ya. Dan ya, ini form yang saya suka dibandingkan dengan si Sennheiser-nya itu. Karena kalau kalian lihat mukanya, ini bener-bener kayak gladiator. Saya zoom dulu deh. Nah, ini dia bagian mukanya. Bener-bener sangar banget sih. Tapi kalau saya perhatikan, sebenarnya form ini cocok sih untuk si Magimother. Kalau kalian tahu, kalau kalian belum tahu, Magimother itu yang ini. Dan form ini cocok banget menurut saya ya. Lalu jika dibandingkan dengan si Fire-Kaiser, itu seperti ini. Nah, kayak gini. Gimana menurut kalian? Lebih bagus yang mana? Jujur aja, saya lebih suka ini sih. Tetap Wall-Zart itu yang paling keren. Apapun penggabungannya, kayak kemarin di Magiking, terus di Trevelyan, terus juga di Wall-Kaiser, dan sekarang digabung dengan si Unigolon ini, yang saya nggak tahu apa namanya, itu tetap keren bentuknya. Oh iya, untuk Unigolon ini saya dapat di harga 500.000 untuk si kudanya aja ya, tanpa Magipinix, karena Magipinixnya itu saya dapat dengan setnya Magiking. Well, ya menurut saya masih cocok-cocok aja sih harganya, nggak terlalu mahal lah, karena set si Sennheiser pun juga udah mulai susah dicari, kalaupun ada di atas 500.000 yang saya temui. Setelah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia artikulasi-artikulasi dari Sennheiser. Sekian review Minipla Sennheiser. Jadi kita sudah mereview semua Minipla Magi Ranger. Cuman saya minta maaf dulu kepada teman-teman semua, saya nggak akan mereview Magi Legend karena part gold injectionnya itu lebih banyak daripada si Unigolon ini. Takutnya pas perjalanan ke saya itu banyak yang patah-patah semua gitu. Jadi mending nggak saya review dulu deh. Mohon maaf ya, mohon maaf banget. Tapi selanjutnya kita akan mereview barangnya kecil tapi bukan Minipla. Sudah di prepaint dari pabriknya tapi bukan DX. Mau tahu apa? Tunggu aja video selanjutnya ya. So jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!